Saya ulangi ya Pak. Jadi tugas saya disuruh bikin latar belakang. Habis itu menjelaskan mengenai dasar hukum. Kemudian buat video ya Pak, sekalian editing plus siap tayang. Maaf Pak, tapi saya kan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Rizky Bagio, STB 3802, Instansi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembebasan bersyarat. Selamat menyaksikan. Wih, apa nih? Wih, penasaran nggak sama video yang barusan tayang? Itu menjelaskan atau menggambarkan tentang apa? Apa? Oh ya, benar. Itu menjelaskan atau menggambarkan tentang kondisi lembaga pemasyarakatan atau lapas, atau biasa orang awam kenal itu penjara. Kalian penasaran? Mari kita simak video berikut. Check it out. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu lapas atau biasa orang awam sebut penjara. Nah, di sini lapas merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan atau menampung narapidana ketika melakukan kesalahan sehingga bisa kedepannya untuk kembali ke masyarakat seperti penghidupan maupun hidup untuk mereka jalani. Nah, yang selanjutnya itu di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri, narapidana itu dibina atau diberi perawatan baik fisik maupun mental untuk bisa nantinya kembali ke masyarakat. Kemudian, semisal sebagai contoh narapidana itu mendapat hukuman 4 tahun. Dia tidak sepenuhnya akan menjalani 4 tahun, akan tetapi ada yang namanya potongan hukuman atau biasa disebut dengan remisi. Di dalam remisi itu terdapat pembagian lagi. Ada yang namanya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, ada namanya asimilasi. Untuk masa pandemi COVID ini ada. Jadi narapidana itu sendiri tidak semestinya menjalani hukuman sesuai dengan yang dia dapatkan, kecuali kalau mereka berbuat salah. Itu petugas lapas sendiri atau pihak pemasyarakatan sendiri tidak bisa membantu. Tapi ketika narapidana menjalani pembinaan dengan baik, menjalani sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada, ya petugas lapas sendiri bisa mengusulkan. Terutama sebagai contoh, di sini saya akan memperdalam mengenai masalah pembebasan bersyarat. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai pembebasan bersyarat sendiri, itu terdapat syaratnya. Kalian tahu nggak? Syarat yang pertama itu narapidana harus menjalani masa pidana 2/3 dari masa hukuman, tetapi paling sedikit 2/3 itu 9 bulan. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu berkelakuan baik. Jadi ketika menjalani masa pidana itu telah berkelakuan baik dan tidak pernah berbuat salah. Yang ketiga, syarat yang selanjutnya itu terkait dengan pembinaan. Jadi seorang narapidana itu telah menjalani pembinaan yang disediakan di lapas dan dapat menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada. Biar lebih jelas gitu kan, di sini saya akan coba memberitahu mengenai dasar hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat, remisi atau pemotongan hukuman, supaya masyarakat awam itu tidak menganggap bahwa semuanya itu harus bayar. Nggak pernah semuanya itu harus bayar. Karena di situ dijelaskan tentang peraturan dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tepatnya pada pasal 14 ayat 1 huruf K, tentang pemberian pemotongan hukuman, yaitu sekurang-kurangnya 2/3 dari masa hukuman. Yang kedua, terkait peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas maupun remisi. Yang ketiga, terdapat keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Yang keempat, peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018
tentang syarat pemberian remisi, syarat PB atau pembebasan bersyarat, syarat CB, cuti bersyarat maupun syarat CMB, cuti menjelang bebas. Dan yang terakhir itu terdapat peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 01.PK.04.10/10 tahun 2017 tentang syarat dan tata tertib atau hak untuk seorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Akan tetapi berbeda nih dengan salah satu contoh lapas, yaitu lapas kelas 2B Muara Enim. Lapas kelas 2B Muara Enim yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan telah menciptakan inovasi terbaru terkait aplikasi yang bernama Sila Padu. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengecekan data diri narapidana, baik remisi, pembebasan bersyarat, maupun hak-hak lainnya yang dapat dicek secara online, tanpa masyarakat datang langsung ke lapas atau lembaga pemasyarakatan, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini.